Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel YouTube Pandu Windu. Channelnya informasi dan edukasi ya. Nah, pada kesempatan kali ini Pandu Windu akan menjelaskan tentang materi PKN ya, kelas 10 bab 2. Nah, tapi sebelum mulai belajar, kita semua hendaknya mengingat kembali beberapa hal. Bersihkan dulu diri kita, mulai dari hati, niat, diri, dan lingkungan. Kemudian disiplin dalam segala bidang, karena disiplin adalah satu kunci keberhasilan. Kebersihan sebagian dari iman ya. Makanya yang belum mandi silakan mandi dulu. Yang belum makan silakan makan dulu ya. Disiplin ya. Sebelum mulai jangan lupa like, komen, dan subscribe. Materi PKN bab 2 ya, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai umat beragama, kita harus dan wajib percaya adanya Tuhan ya. Karena Tuhanlah yang memberikan kita semua ya, apapun itu ya, kekayaan alam, kekayaan sumber daya manusia yang ada di dunia itu berasal dari Tuhan ya. Kita sebagai manusia pun diciptakan oleh Tuhan, jadi wajib kita percaya dan yakin ya. Apalagi sebagai umat Islam itu wajib ya, percaya adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Nah, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun. Nah, kemerdekaan beragama muncul dikarenakan secara prinsip tidak ada tuntutan yang mengandung paksaan pada penganutnya untuk memaksakan agamanya kepada orang lain. Jadi tidak ada unsur paksaan. Kemerdekaan beragama bukan berarti memperbolehkan kita untuk tidak memiliki agama atau ateis ya. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia ya wajib memiliki agama. Nah, itu tergantung keyakinan kita mau memilih agama apa. Agama mengatur dua dimensi dalam kehidupan ya. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal ya. Kalau dimensi vertikal berarti mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, ya. Kemudian mengajarkan pada para pemeluknya agar selalu taat pada Tuhan. Nah, menjalankan perintahnya dan menjauhkan larangannya. Itu dimensi vertikal, hubungan manusia dengan Tuhannya. Kalau horizontal berarti mengatur hubungan antar makhluk ciptaan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan lingkungannya, hubungan manusia dengan hewan, dan mengajarkan agar manusia selalu berbuat baik pada orang lain. Nah ya, nah itu adalah dua dimensi ya. Fungsi agama ya. Jadi dalam setiap agama itu memiliki fungsi. Yang pertama itu sebagai pedoman hidup atau pegangan hidup manusia ya. Yang kedua
mengatur hubungan antar manusia. Nah, ya, jadi hubungan manusia dengan manusia itu ya diatur oleh agama. Mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan. Nah, sebagai sarana penentram hati dan dapat memberikan identitas, ya. Nah, itu adalah fungsi agama, ya. Jadi ada 5 fungsi agama. Nah, itu yang harus kalian pahami. Jaminan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia itu sudah tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat 1 dan ayat 2, ya. Kemudian ada di pasal 28I ayat 1. Nah, 28E ayat 1, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali. Itu bebas untuk memilih. Setiap orang, ya, ayat 2-nya, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian 28I ayat 1, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Nah, ya, jaminannya jelas dalam pasal tersebut bahwa kemerdekaan beragama di Indonesia itu tidak ada unsur paksaan, bebas untuk memilih, ya, menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing individu atau masyarakat. Untuk mewujudkan terlaksananya undang-undang diperlukan, nah ini ya, adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dianut oleh warga negara. Tiap pemeluk agama yang mempunyai kewajiban, hak dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintahan. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap pemeluk agama dengan agamanya itu. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan agama serta perlindungan hukum dalam pelaksanaan peribadatan tiap agama. Nah, ini ya. Jadi harus ada perlakuan yang sama oleh pemerintah, ya, terhadap agama yang dianut oleh warga negara. Nah, tidak boleh pilih kasih. Kemudian membangun kerukunan umat beragama, ya. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental umat beragama dalam mewujudkan kehidupan yang serasi dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan, sosial, serta kekayaan maupun agama agar terciptanya ketentraman dalam masyarakat. Nah, sebenarnya di Indonesia itu terkenal kerukunan umat beragamanya, ya. Dari dulu sebenarnya tidak ada istilahnya ribut tentang agama, perang masalah agama, ya, kecuali emang disengaja untuk menghancurkan Indonesia, ya. Jadi kerukunan umat beragama di Indonesia itu sudah dilakukan sejak dulu. Bentuk kerukunan beragama, ya, ada 3 nih. Tri kerukunan umat beragama. Kerukunan internal umat seagama, ya, sesama dengan satu agama, misalkan Islam dengan Islam, nah itu harus rukun. Kemudian kerukunan antar umat beragama, misalkan Islam dengan Kristen, dengan Buddha, dengan Hindu, dengan Konghucu, nah itu harus dijaga kerukunannya. Kemudian
kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah pun itu harus rukun ya, tidak boleh kita berselisih paham ya. Nah, itulah trik kerukunan umat beragama yang harus dijalankan oleh pemeluk agama dan pemerintah ya. Jadi sekali lagi, kerukunan beragama di Indonesia itu sudah dilaksanakan sejak dahulu. Nah, apalagi dalam Pancasila itu sudah jelas ya, bahwa kerukunan beragama itu sudah tertuang selain dalam undang-undang, ada juga di dalam Pancasila. Nah ya, sejak zaman dahulu, sejak zaman nenek moyang kita, umat beragama di Indonesia itu tidak pernah berulah, tidak pernah ribut-ribut, kecuali adanya unsur politik ya. Bisa dipahami ya. Terima kasih.